Jadi Pak, saya mau tanya-tanya nih tentang konsep takdir. Jadi dari yang saya temukan selama ini, takdir itu konsepnya ada bermacam-macam. Dan minggu lalu juga saya udah coba gali konsep tentang takdir ini dari salah satu narasumber. Itu juga ada istilah sendiri. Nah, menurut Pak Yudi ini takdir itu apa sih Pak? Kalau saya lebih terbiasa menyebutnya adalah tulis urip atau tulis hidup, tulisan hidup. Karena apa? Kalau di dalam ajaran kami itu ada istilahnya itu sangkan paraning dumadi atau cokro manggilingan. Cokro manggilingan. Cokro itu kan putaran, ya. Kalau jenengan pernah lihat Little Krishna itu, senjata cokro itu kan muter kan gitu kan. Itu kan sebenarnya kan putaran kehidupan. Sehingga dari mana manusia itu dari mana dan nanti akan kembali kemana kan gitu. Nah, di dalam konsep tadi takdir tadi, kalau dalam kehidupan kami adalah yang dinamakan tulis hidup. Jadi dia dari alam suwung berproses melalui cinta kasihnya Bapak Ibu masuk ke Gua Garbo kan begitu. Selama bertapa di dalam kawahnya ibu atau rahim ibu selama 9 bulan 10 hari. Selesai dia keluar atau dia jumeneng berdiri sebagai manusia, lahir sebagai bayi dengan perjanjian di dalam tulis hidup tadi. Sehingga kehidupan itu pasti akan terlewati semua. Seberat apapun, misalkan beginilah, loh Mas, apakah kalau orang bunuh diri itu dianggap juga takdir atau apa tulis kehidupan? Iya, kalau dia tidak takdirnya atau tulis hidupnya, dia meninggal dengan cara bunuh diri, dia pasti tidak akan bisa meninggal dengan bunuh diri. Entah kebetulan ketahuan tetangganya atau temannya, entah kebetulan talinya putus, misalkan dia gantung, kalau cebur ke sungai, kebetulan dia ya ada yang menolong. Tapi kalau takdir dia, nilai kontrak kehidupan dia sudah habis dengan cara bunuh diri, otomatis dia akan melakukan itu. Dan yang menjalani pun pasti dia, saya pastikan dalam tanda kutip, ketika dia perairan alam itu sudah nggak sadar, tahu-tahu ya dia berubah. Saya memahaminya bahwa ketika bicara takdir tadi adalah kalau di dalam kepercayaan atau penghayatan kami itu istilahnya proses dari siklus kehidupan manusia itu sendiri, dan itu nggak akan ada habisnya sampai entah kapan semesta ini akan kembali pada yang maha tunggal itu. Bagaimana, misalkan pertanyaan, bagaimana kita mengetahui supaya mengetahui lagu apa tulis hidup itu kan, misalkan seperti itu. Pertanyaan baliknya kira-kira seperti ini, Tuhan ini butuh apa? Oh, nggak butuh apa-apa, ya sudah, kamu jangan butuh apa-apa. Berarti berserah total. Seperti ketika dirimu diwejang di dalam Gua Garbo ibu, nggak pengen apa-apa, berserah secara total. Kan kita punya yang namanya kehendak bebas nih Pak. Jadi apakah ketika kita berkehendak bebas itu tetap sesuai dengan jalan utama takdir tadi, ataukah apakah kita bisa memilih, bisa mengutak-atik jalan takdir itu? Kalau menurut saya yang namanya tulis kehidupan itu tidak bisa dirubah, karena itu adalah bagian jalan yang harus dia lalui. Berarti termasuk dengan kehendak bebas juga. Iya, misalkan beginilah, kebetulan saya ini tiba-tiba pengen hidup di hutan, ya tulis kehidupan saya memang seperti itu. Saya menolak pun pasti menjalani. Misalkan begini, ini diri saya sendiri ya. Saya dulu itu pernah jenuh di wilayah politik misalkan. Saya nggak dapat apa-apa dan sebagainya. Tapi kenapa saya harus di situ terus? Ya mungkin terus hidup saya harus berdekatan dengan itu. Dan itu tidak lepas pasti dari genetika sebelumnya. Satu contoh, saya sampai mencari itu hal seperti itu juga. Kenapa ya saya selalu dihadapkan pada hal yang sifatnya saya harus berdekatan dengan bentuk-bentuk kebijakan negara misalkan. Ternyata rumah ini Mbak, dulu pernah jadi markasnya Pak Slamet Riyadi, markas Komando Solo Selatan pada waktu itu. Artinya dulu sih Mbak saya tuh sudah orang desa kalau kan seperti itu. Tapi rasa dia terhadap pembelaan terhadap negara itu sudah besar lah itu, sehingga itu
biasanya tercermin oleh anak atau cucunya kan gitu. Jadi, Tapi juga kembali lagi tidak semua juga seperti itu, tergantung tulis hidupnya juga. Tapi bahwa genetika itu mempengaruhi ya kan gitu. kalau misalnya kita selaras atau nggak selaras sama tulis hidup itu ada perasaan tertentu nggak sih Pak? Selaras itu sebenarnya adalah bagaimana kita merasakan segala sesuatunya itu kan dengan syukur. Walaupun saya sendiri itu juga sulit menjalani itu, Mbak. Sebenarnya segala hal yang kita alami itu kan kita harus syukuri, itu yang harus kita jalani. Tapi kadang kan kita dengan pikiran kita ini kan juga bertolak belakang. Ada beberapa pemuka agama misalkan menyampaikan sekering apapun kehidupan kita, ya kita harus bersyukur. Itu memang benar. Karena itu bagian dari proses kehidupannya. Tapi kadang pikiran kita ini kan ya tidak bisa serta-merta bisa menerima kan seperti itu. Kita belajar untuk menyelaraskan itu. Ketika penyelarasan itu terwujud atau terpenuhi, apa yang didapat sebenarnya? Rasa damai pasti. Nah itulah surga gitu menurut saya. Sehingga tidak ada lagi nafsu keinginan yang lebih. Yang lebih itu yang sebenarnya di luar kapasitasnya dia. Bicara soal kapasitas nih Pak, jadi gimana sih caranya kita menyadarkan diri, oh kapasitas saya segini? Masing-masing manusia sebenarnya kalau tidak dipenuhi rasa nafsu, itu sebenarnya sadar. Misalkan ya, kalau hari ini saya boleh bercita-cita, boleh. Tapi kan kalau hari ini saya mengatakan saya besok jadi presiden gitu kan ya, itu kan namanya kan orang menjadi dalam tanda kutip kan yang di luar kapasitas saya. Loh, Anda siapa? Tapi kalau tulis kehidupan saya memang menghendaki itu apa bisa tidak mungkin bisa sangat mungkin bisa terjadi kan gitu kan. Tapi kalau melihat kapasitas dari sudah jalannya aja kehidupan itu. Kalau memang nanti sampai di sana pasti nanti akan ketemu jalannya sampai ke sana. Kan seperti itu. Misal saya bawa duit 5.000, niat saya mau ke rumahnya Mbak Dila. Secara logika nggak mungkin sampai. Tapi kalau memang Tuhan menghendaki saya, dan kebetulan saya jalan di keluar ke jalan raya, ada teman, "Yus mau kemana?" "Saya mau ke Juma Polo." "Ya udah, bareng aku aja, aku mau ke sana." 5.000 sampai 50 kan gitu. Itu kan bagian dari proses hidup. Tulis hidupnya seperti itu. Secara kapasitas nggak mungkin, tapi juga jangan memaksakan gitu loh. Kalau tiba-tiba 5.000 terus naik Grab gitu, nah itu namanya kan memaksakan kan gitu loh. Tuh, kira-kira seperti itu. Artinya proses-proses kesadaran itu memang juga penting. Kan? Walaupun itu tidak mutlak kan seperti itu. Artinya itu bagian dari kontrol dalam kehidupan ini. Karena kan kehidupan ini kembali lagi kan ada dua, ada rasa, ada nafsu kan. Ya bagaimana rasa itu mengontrol nafsu, jangan nafsunya menguasai rasa, itu yang jadi persoalan. Kalau gitu kita bicara soal kesadaran diri sekali lagi ya Pak. Bedanya orang memaksakan diri dengan orang yang benar-benar berusaha sesuai kapasitasnya itu apa sih Pak? Memaksakan itu kan pasti kan sesuatu yang di luar kapasitas kita kan. Iya. Artinya misalkan begini, saya masuk rumah ini, ketika ini dikunci, kalau saya punya akal bagaimana ini menunggu yang bawa kunci, atau misalkan menanyakan yang bawa kunci siapa, itu kan. Tapi kalau memaksakan dobrak, itu kan memaksakan. Oh intinya tergantung caranya kayak gimana. Iya itu kan mekanisme sebenarnya, Iya. cara aja. Bagaimana proses itu tidak memberikan dampak keterpaksaan kan gitu. Itu dampak keterpaksaan sebenarnya. Itu kontrol sih Mbak sebenarnya, lebih pada proses kontrol diri. Sama dari tadi kan kalau saya amati pembicaraan ini ngalirnya ke kekuatan di luar diri kita yang mengendalikan kehidupan kita, mengendalikan kehidupan manusia semuanya. Itu sebenarnya kekuatan yang seperti apa sih Pak? Jadi misalkan saya ini kalau tak pikir-pikir nggak mungkin jadi seperti ini. Tapi kenapa ya bisa seperti ini? Saya nggak pernah kok memimpikan seperti ini, bercita-cita seperti ini, mengharapkan seperti ini. Tapi kok tiba-tiba saya seperti ini ya? Itulah di luar kehidupan kita. Atau di luar dominasi dalam diri kita. Atau di luar kendali dalam diri kita. Ada yang mengendalikan di luar diri kita. Ada yang mengendalikan di luar, iya, ada yang mengendalikan. Ada yang dalam tanda kutip ada yang mengayomi atau menopang di dalam diri kita.